Kristus Tuhan. Sujud di depan matamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agung karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Shalom Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Hari ini kita merayakan Paskah. Nah, untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman-Mu memberkati kami semua, seluruh jemaat GBI di Alamat Gerapena, dimanapun kami berada. Roh Kudus, tolong hamba-Mu, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, kuduskan dengan darah Yesus. Kami semua siap diberkati dengan firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu kasihan Tuhan, seperti tadi saya katakan bahwa hari ini kita merayakan Paskah. Saya bacakan dulu ayatnya dari kitab Keluaran 12 ayat 25 sampai 28. Keluaran 12 ayat 25 sampai 28. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apa artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan, yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel, lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih yang Tuhan Yesus kasihi, kata Paskah dalam bahasa Ibrani adalah Pesak, berarti melewati. Saya ulangi, kata Paskah dalam bahasa Ibrani adalah Pesak, berarti melewati. Nah, melalui peristiwa Paskah, sebagai orang percaya kita dimampukan untuk dapat melewati hidup dengan penuh kemenangan. Jadi hari ini kalau kita merayakan Paskah, kita imani bahwa kita dimampukan untuk dapat melewati hidup kita dengan penuh kemenangan. Amin. Nah,
hal-hal apa saja yang akan kita lewati dalam hidup ini. Yang pertama yaitu melewati hari esok. Jadi Bapak Ibu Tuhan, yang pertama melewati hari esok. Berbicara tentang hari esok, tidak seorang pun yang tahu mengenai hari esok. Kita tidak tahu tentang hari esok kita. Jangankan hari esok, 1 jam ke depan pun kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Nah, untuk itu kita bersyukur melalui peristiwa Paskah kita dimampukan untuk kita bisa melewati hari esok kita. Kenapa demikian, Bapak Ibu Tuhan? Coba kita baca kembali satu ayat dalam Mazmur 68 ayat 20. Mazmur pasal 68 ayat yang ke-20. Ini ayat yang perlu kita simak baik-baik, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Nah, Ibu Bapak Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi dengan ayat ini kita diingatkan bahwa kita dimampukan Tuhan untuk bisa melewati hari-hari kita setiap hari. Nah, berbicara tentang hari esok, sekali lagi kita percaya hari esok kita ada di dalam tangan Tuhan. Jadi kita percaya meskipun kadang-kala banyak hal yang timbul dalam benak pikiran kita tentang hari esok, percaya hari esok kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Kita percaya hari esok kita, masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Meskipun kadang-kala kita nggak mengerti, tapi kita percaya bahwa hari esok kita sepenuhnya ada di dalam tangan Dia, yaitu Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang sudah menang atas segala sesuatu dalam hidup ini. Yang kedua, melewati keterbatasan dan ketidakmampuan kita. Melewati keterbatasan dan ketidakmampuan kita. Kita bisa baca dalam Roma pasal 1 ayat yang keempat. Nah, banyak hal yang tidak dapat kita lakukan dalam hidup ini. Mengapa? Hal itu adalah keterbatasan dan ketidakmampuan kita. Jadi dalam hidup kita ini banyak hal yang kita nggak bisa lakukan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita penuh dengan keterbatasan. Kita penuh dengan kekurangan. Kita penuh dengan ketidakmampuan kita. Ingat, manusia sehebat-hebatnya dia tetap terbatas. Tapi kita bersyukur kita punya Yesus yang berkuasa. Sehingga kita dapat diberi kemenangan untuk melewati keterbatasan dan ketidakmampuan kita. Kenapa? Karena kita punya Yesus yang hidup. Yesus yang maha kuasa. Yesus yang sanggup menolong keterbatasan kita, menolong ketidakmampuan kita, menolong kekurangan-kekurangan kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan kita, di tengah-tengah ketidakmampuan kita, di tengah-tengah kekurangan kita, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita serahkan segala keterbatasan kita. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami banyak hal yang membuat kita terbatas. Kita tidak bisa berkumpul, kita nggak bisa bekerja dengan leluasa, kita nggak bisa pergi dengan leluasa dan sebagainya. Banyak keterbatasan-keterbatasan yang sedang kita alami hari-hari ini melalui peristiwa virus corona ini. Tapi kita jangan takut, Bapak Ibu Tuhan. Kita serahkan keterbatasan kita, ketidakmampuan kita, kekurangan kita kepada Yesus yang sudah bangkit, yang memberikan kita kemenangan, yang memberikan kita kesanggupan untuk kita bisa melewati keterbatasan dan ketidakmampuan kita. Kemudian yang ketiga, melewati penderitaan hidup. Melewati penderitaan hidup. Kita bisa baca dalam Yesaya 53 ayat 2-3. Nabi Yesaya telah menubuatkan jauh-jauh hari sebelumnya bahwa Yesus Kristus akan datang ke dunia ini sebagai hamba yang menderita. Dan Yesus adalah seorang tokoh yang menang di dalam penderitaan. Nah, sebagai orang percaya kita pun dapat berkemenangan di tengah-tengah penderitaan.
Hari-hari ini banyak orang sedang menderita. Menderita dengan situasi keadaan yang kita alami. Belum lagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka cintai, mereka kasihi dengan peristiwa COVID-19 ini. Banyak hamba-hamba Tuhan yang juga sudah dipanggil Tuhan. Keluarga-keluarganya pun mungkin hari-hari masih sedih dan mereka harus banyak mengeluarkan air mata. Mungkin mereka menderita hari-hari ini. Tapi biarlah ingat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di tengah-tengah penderitaan hidup kita, kita punya Yesus yang sudah menang atas penderitaan kehidupan ini. Dia adalah hamba yang menderita. Dia betul-betul tahu apa yang namanya menderita. Kalau kita lihat tentang Yesus itu waktu disiksa, begitu dia menderita, Bapak Ibu, dia begitu menderita. Bahkan Yesus menderita baik secara jasmani. Jasmani dia menderita. Tubuhnya hancur, tubuhnya rusak. Bahkan dikatakan buruk rupanya, tidak seperti manusia. Kenapa? Karena dia begitu menderita. Kemudian dia menderita secara jiwa. Ya, dia merasa dihianati. Ya, ditinggalkan oleh murid-muridnya. Bahkan dia mengalami seorang diri. Ya. Itu dia menderita, Bapak Ibu. Kemudian dia menderita secara roh. Dia merasa seolah-olah dia ditinggalkan oleh Bapa di surga. Yesus benar-benar menderita selama dia ada dalam dunia ini. Untuk itu Bapak Ibu Tuhan, jangan takut. Hari ini mungkin banyak hal-hal yang membuat kita menderita. Membuat banyak hal kita mengalami hal yang tidak enak dalam hidup ini. Tapi yakin, percaya, oleh peristiwa Paskah yang kita rayakan hari ini, kita dimampukan untuk kita bisa menang melewati penderitaan hidup kita. Apapun penderitaan yang Bapak Ibu sedang alami hari ini, kita percaya kita pasti akan diberikan kemenangan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena kita punya Yesus yang sudah bangkit, yang sudah menang dan melewati penderitaan hidup. Yang berikut Bapak Ibu, yang keempat, melewati peperangan rohani. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seringkali kita harus berperang terhadap beberapa hal. Yang pertama, kita berperang melawan keinginan daging kita. Kita berperang melawan keinginan daging kita. Bapak Ibu Tuhan, daging kita ini seringkali bertentangan dengan keinginan roh. Ya, jadi kita sering berperang dengan keinginan daging kita. Ya, bahkan kalau kita mau berdoa, daging bilang jangan berdoa, ngapain berdoa? Ketika kita mau baca Alkitab, daging bilang jangan baca Alkitab. Kalau kita mau ibadah, daging bilang ngapain ibadah? Selalu bertentangan dengan keinginan roh. Nah, untuk itu Bapak Ibu saudara Tuhan, melalui peristiwa Paskah ini, kita percaya peperangan rohani yang kita jalani dalam hidup kita setiap hari, kita dimampukan untuk bisa menang. Kita dimampukan untuk bisa menang melawan keinginan daging kita. Bapak Ibu, terus terang, sejak kita di rumah, ya, lamanya kita di rumah, efek yang terjadi dalam hidup kita secara psikologis, yang pertama kita dibuat jadi seperti malas. Nah, untuk itu hari ini jangan biarkan kemalasan menguasai daging kita. Jangan kita kalah dengan kemalasan. Saya juga kondutin keinginan jadi malas. Malas untuk melakukan hal ini, malas untuk berdoa, malas untuk baca kitab. Tapi saya minta kekuatan dari Tuhan Yesus. Saya minta kekuatan dari Roh Kudus untuk menolong supaya saya bisa melawan keinginan daging saya dari kemalasan. Sehingga saya mesti diajar tetap berdoa, baca kitab, jangan malas. Jadi momen-momen seperti ini malah kita gunakan untuk kita semakin lebih dekat kepada Tuhan. Jangan malas situasi kondisi yang sedang kita alami menguasai hidup kita. Tapi biarkan kita minta kekuatan dari Roh untuk kita bisa menang. Ya, kita gunakan momen-momen ini untuk kita lebih dekat kepada Tuhan.
Kemudian kita berperang melawan kuasa iblis, Bapak Ibu. Ini peperangan rohani yang kita lewati setiap hari. Ya, jadi untuk itu jangan biarkan kita diintimidasi. Pikiran kita, hati kita. Jangan kita kalah. Kita diberikan kemampuan. Kita bisa menang. Kenapa? Pertama, kita punya firman Allah. Yang kedua, kita punya Roh Kudus, Roh penolong buat hidup kita. Jadi sebagai orang percaya kita dapat berkemenangan melewati peperangan rohani yang kita jalani. Setiap hari kita ini mengadakan peperangan rohani. Jadi Bapak Ibu Tuhan percaya, jangan biarkan kita diintimidasi hati kita, pikiran kita. Kita tetap punya Allah yang berkuasa. Kita tetap punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang dapat melakukan segala perkara. Bahkan apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Kenapa? Karena kita punya Yesus yang sudah menang atas segala-galanya. Yang terakhir, yang kelima, melewati maut untuk menuju hidup yang kekal. Melewati maut untuk menuju hidup yang kekal. Kita bisa baca dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, walaupun dia sudah mati, dia akan hidup." Saudara kasih Tuhan, orang percaya hidup 2 kali tetapi mati 1 kali. Ya, kita hidup, kita mati, kita dapat hidup kekal. Sedangkan orang yang gak percaya Tuhan Yesus Kristus, dia hidup sekali, matinya 2 kali. Hidup, mati, dan ada kematian kekal. Hal ini adalah kemenangan yang Yesus janjikan dalam melewati maut untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Jadi hal ini adalah kemenangan yang Yesus janjikan dalam melewati maut untuk menuju kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu Tuhan, ingat dalam 1 Korintus 15:26 berkata bahwa musuh terakhir yang dikalahkan adalah maut. Musuh terakhir yang dikalahkan adalah maut, kematian. Apa buktinya? Dia bangkit. Dia bangkit dari kematian pada hari ketiga. Ini menandakan bahwa dia telah mengalahkan maut. Yesus kita telah mengalahkan maut. Untuk itu kita bersyukur. Bapak Ibu Tuhan, meskipun 1 kali kelak kita akan mati, tapi percayalah, melewati maut kita akan menuju kepada kehidupan kekal yang disediakan buat kita orang yang percaya kepadanya. Jadi Bapak Ibu Tuhan, kita bersyukur kalau 1 kali kelak kita dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, ada jaminan hidup kekal yang kita bisa terima daripada Dia. Untuk itu, betapa pentingnya semasa hidup kita mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Betapa pentingnya kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Yesuslah ada keselamatan. Dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Untuk itu Bapak Ibu Sang Tuhan, kalau kita punya keluarga, mereka belum mengenal Yesus, kita doakan supaya mereka mengenal Yesus. Kenapa? Karena kalau mereka mati, mereka dapat hidup kekal. Kalau mereka mati, mereka ada jaminan keselamatan. Sebab kalau tidak, mereka pasti binasa. Betapa mengerikan hal ini. Jadi Bapak Ibu Tuhan, berdoa untuk keluarga-keluargamu yang belum mengenal Yesus, supaya mereka diselamatkan. Dan biar kita rindu, kita pun dipakai oleh Tuhan. Hidup kita untuk bawa jiwa buat Tuhan, terutama buat keluarga-keluarga kita yang belum mengenal Yesus. Biar melalui peristiwa Paskah, kemenangan ini, kita mau jadi saksi-saksinya Tuhan. Ya, saya berdoa seluruh jemaat dapat dipakai Tuhan untuk bawa jiwa buat Yesus. Ya, terutama keluarga kita yang belum mengenal Yesus, atau teman, sahabat kita, mereka dapat mengenal Yesus. Akhir kata sekali lagi, selamat Paskah, maju terus, dan kita akan hidup terus berkemenangan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah serta melakukannya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus meteraikan benih firman-Mu dalam setiap loh hati jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Jadikan mereka pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Secara khusus sama berdoa untuk seluruh jemaat GB Grapena dimanapun mereka berada saat ini. Dalam nama Yesus, biar melalui peristiwa Paskah ini mereka mengalami kemenangan dari Tuhan. Kemenangan dalam iman, kemenangan dalam kehidupan mereka,
pergumulan-pergumulan masalah apapun, mereka diberikan kemenangan, diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Bahkan kami imani yang sakit oleh bilur-bilur Yesus dapat disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus sama berdoa untuk seluruh jemaat GB Grapena di mana mereka berada. Berkat Paskah ada buat mereka sekalian. Lindungi mereka dari yang jahat. Tutup bungkus mereka dengan darah Yesus sehingga mereka aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan, jaga mereka. Hindarkan dari segala virus corona sehingga mereka benar-benar aman dalam lindungan Tuhan. Tuhan berkati hidup mereka, pekerjaan, usaha, rumah tangga, anak mereka. Sekali lagi, jadikan mereka jemaat yang mengasihi, taat dan setia kepada gereja lokal mereka. Dalam nama Yesus, berkat-Mu ada buat mereka. Untuk itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cita kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.